Halo keluarga Kristusa, bertemu kembali dalam kegiatan P5 kita. Hari ini kita akan melihat bagaimana kebiasaan kita saat ini dalam memanfaatkan waktu luang. Untuk memulainya, mari kita bersama-sama menyaksikan video wawancara dengan beberapa teman kalian. Aktivitas apa yang biasa kalian lakukan saat waktu luang dan bagaimana perasaan kalian melakukan aktivitas tersebut? Halo, nama saya Evan dari kelas 9A. Saya biasanya menghabiskan waktu tuh kebanyakan main HP sih, atau kadang juga bisa main sama temen dan biasanya juga main basket atau bola. Perasaan saya kalau menghabiskan waktu sama teman sama bermain HP itu ya happy, seneng gitu, bisa ketemu sama temen, bisa di game, ya gitu aja sih. Makasih. Perkenalkan, nama saya Dinovan Rizky Kermangkawa dari kelas 9C. Biasanya saya memanfaatkan waktu luang saya di rumah dengan tidur, bermain HP, dan kadang juga main ke rumah teman. Dan di rumah teman saya juga kayak main HP, main PS, dan kadang jalan untuk jajan bareng. Dan perasaan saya ketika bermain sih ya senang-senang aja, happy gitu. Ya udah gitu aja sih, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jevina Agustiati, kelas 9A. Saya biasanya di rumah itu menghabiskan waktu untuk bermain HP, menggambar, dan terkadang itu saya jalan-jalan bersama orang tua saya dan teman-teman saya. Perasaan saya saat jalan-jalan itu pasti senang lah ya. Siapa gitu yang nggak senang kalau jalan-jalan? Ya, begitu. Terima kasih. Sekarang giliran kalian, tuliskan secara individu. 1. Aktivitas apa yang kalian lakukan saat waktu luang? 2. Bagaimana perasaan kalian melakukan aktivitas tersebut? Bagikan jawaban kalian secara bergantian di kelas. Sekarang mari kita simak wawancara dengan guru tentang aktivitas mereka di waktu luang saat mereka kecil. Halo, selamat pagi. Saya Bu Susi. Saya mau menceritakan pengalaman saya pada saat saya kecil. Pada saat Bu Susi kecil itu menggunakan waktunya dengan bermain di luar bersama-sama dengan teman-teman. Permainan waktu kecil itu macam-macam. Yang paling terkesan itu adalah kita bermain bersama-sama, tidak hanya sendiri dan tidak hanya berdua, tapi seringnya berkelompok. Contohnya main petak umpet. Itu ada yang jadi, kemudian nanti mencari teman-temannya yang mengumpet. Kemudian permainan lompat tali. Nah, tali yang dipakai untuk bermain itu kita buat sendiri, sehingga kita merangkai bersama-sama tali itu, baru kami bermain bersama-sama. Nanti yang paling lama melakukan permainan itu yang menang. Kemudian ada lagi permainan ganjilan. Ganjilan itu kita menggunakan karet gelang yang kita bagi bersama. Misalnya dapat 15 karet gelang. Kemudian kita lemparkan di satu tempat yang nanti karet gelangnya itu nyangsang paling banyak, itu yang menang. Itu juga asik. Kemudian main congklak. Congklak itu kita menggunakan batu atau biji yang nanti kita pergerakan bersama-sama begitu. Nanti yang mengumpulkan di lumbungnya, bijinya yang paling banyak, itu yang menang. Kemudian main bekelan. Bekelan itu kita pakai bola kecil, bola bekel namanya, dan ada biji-bijian yang memiliki 6 sisi, sehingga saat pertama kita harus membentuk sisi itu, terus kita lemparkan sambil melemparkan bola itu, bola bekel itu juga asik karena bergantian bisa 4 orang, minimal 2 orang, sehingga bisa berlomba mana yang
paling banyak, paling lama kita bisa memainkan bola dan memainkan ini sisi-sisi alat yang sudah permainan itu. Kemudian go back to the door itu gerobak selodor orang Jawa bilang, itu juga permainan yang asik karena itu berkelompok dan kita rame-rame, kita bisa teriak-teriak, satu kelompok melawan satu kelompok yang lain untuk masuk satu pintu yang kita harus jaga agar lawan kita tidak masuk di situ. Dan masih banyak lagi, tetapi yang berkesan adalah rasa kebersamaan yang sungguh luar biasa terjalin di dalam kita bermain itu. Kemudian bisa menggunakan waktu dengan sukacita. Yang ketiga itu dilakukan di tempat yang lapang di sekitar kita, sehingga orang tua kita juga bisa mengawasi. Dan kesan yang lainnya itu adalah kita jadi akrab, jadi banyak teman dengan tetangga, itu kita mengenal dengan baik. Itu cerita permainan khusus waktu kecil. Terima kasih. Selamat pagi, saya Bu Iren. Saya mau menceritakan pengalaman ketika saya kecil bermain dengan teman-teman. Bermainnya waktu itu saya besarnya di Jakarta. Jadi permainannya mungkin anak-anak Jakarta. Ya, istilahnya permainannya itu pakai bahasa Jakarta ya. Misalnya seperti permainan tubruk bulan. Tubruk bulan itu permainan yang memakai alat bantu, garis-garis, kotak-kotak, dan paling atas itu ada bulannya. Bulannya itulah yang mencapai kita terakhir, kita menang apa kalah gitu. Kalau kita menabrak garisnya berarti kita kalah. Dan itu cara bermainnya dengan loncat-loncat. Dan itu juga pakai batu, dilempar dulu, masuknya di mana, tepat apa tidak, baru kita bisa loncat. Kalau tidak, ya kita nggak bisa loncat. Kalau itu di luar garis, itu kita kalah. Seperti itu. Yang kedua, permainan loncat tali. Nah, loncat tali itu pakai alat bantu seperti karet yang dikepang-kepang menjadi panjang sekali. 2 orang menjaga dengan pakai cara kita bisa secara sendiri juga bisa secara kelompok. Kalau sendiri itu kita loncat pakai ukuran. Dulu zamannya dibilang sepipis, sepinggang, sejengkal atau seidung. Kalau kita bisa loncat, itu kita menang. Tapi kalau kita tidak bisa loncat, kena talinya, berarti kita kalah. Itu permainan saya tempo dulu. Dan itu sangat berkesan sekali karena apa? Kalau kita tidak bisa loncat, berarti kita dibilang kurang tinggi. Berarti masih pendek, makanya kita harus banyak loncat. Seperti itu. Apalagi ya, banyak sih sebetulnya permainan-permainan dulu ya, tapi ya itu yang saya ingat. Terima kasih. Ternyata di zaman dahulu di mana gadget masih belum menjadi bagian kehidupan, mereka menghabiskan waktunya dengan bermain dengan teman-temannya. Sekarang secara berpasangan diskusikan dan tuliskan. 1. Apa saja permainan tradisional yang kalian tahu? 2. Permainan tradisional apa yang pernah kalian mainkan? Dan 3. Apa pendapat kalian tentang permainan tradisional tersebut? Sekarang mari kita lihat video tentang 7 permainan tradisional beserta filosofinya. Masa kecil kita lebih sering diwarnai dengan berbagai macam permainan tradisional, seperti permainan lompat tali, backland, main kelereng, dan masih banyak lagi. Rasanya seperti tiada hari tanpa bermain, baik bermain bersama teman maupun dengan orang tua. Namun kini seiring dengan majunya teknologi, banyak anak-anak sekarang yang tidak mengenal namanya permainan tradisional. Selain karena ogah bila harus kotor atau berpanas-panasan, godaan gadget juga sangat menggiurkan. Permainan tradisional kini seolah terganti dengan segala permainan game di komputer maupun di handphone.
Bagi mereka, mungkin hal biasa. Namun bagi kita yang pernah merasakannya, seolah ada yang hilang dari anak-anak generasi ini. Tapi siapa sangka kalau ternyata setiap permainan tradisional yang kita mainkan itu mengandung makna filosofi yang sangat dalam. Rupanya memang leluhur-leluhur kita yang menciptakan ragam permainan tradisional itu memang sengaja menyisipkan makna yang dalam. Seperti mencoba mendidik kita dengan cara mengaplikasikannya ke dalam sebuah permainan, entah kita menyadarinya atau tidak. Untuk tahu lebih lanjut permainan tradisional apa saja yang syarat akan makna, yuk langsung aja simak infonya berikut ini. Yang pertama, galasin. Galasin adalah permainan yang dilakukan berkelompok. Permainan yang bersifat menghadang lawan, dan badan yang sedang dijaga bertugas seperti pintu gerbang yang mencoba menghalau lawan yang mau melewatinya. Permainan ini ternyata mengandung makna yang dalam selain nilai kebersamaan dan juga kekompakan. Permainan mencoba menembus gerbang ini memang bermakna untuk terus berusaha melewati setiap halangan yang ada. Selain itu juga, untuk menumbuhkan pemahaman bahwa di antara pintu yang tertutup, maka akan ada pintu lain yang terbuka. Tentunya dengan berusaha. Yang kedua, egrang. Permainan yang menggunakan bambu sebagai pijakan ini memang saat ini sudah sangat jarang ditemui, kecuali dalam festival-festival tertentu. Rasa percaya diri sangat berpengaruh pada permainan ini. Di saat percaya diri sudah tumbuh, otomatis keseimbangan tubuh juga akan terjaga. Makna yang terkandung dalam permainan ini adalah, saat kehidupan memang tidak berpihak pada kita, yakinlah bahwa dengan semangat diri dan percaya diri yang tinggi, semua itu akan bisa dilalui. Hasilnya, keseimbangan hidup pun akan terjamin. Yang ketiga, engklek. Engklek atau yang bisa disebut sebagai taplak ini memang dimainkan di jalan raya yang bisa digambar menggunakan kapur atau batu bata. Biasanya permainan ini hanya dimainkan oleh anak-anak perempuan secara individu. Filosofi yang terkandung dalam permainan ini merupakan sebuah simbol dalam mencapai kekuasaan atau memiliki tempat tinggal. Hal itu tentu tidak mudah dicapai. Seseorang harus tangguh dalam menjalani segala permasalahan kehidupan yang ada. Yang keempat, congklak. Mainan ini dilakukan secara berpasangan dengan cara mengisi lubang-lubang yang ada dengan biji yang disediakan. Permainan ini memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi. Dalam permainan ini, terdapat 7 buah lubang di setiap sisinya, dan setiap lubang tersebut diisi dengan 7 buah biji yang sudah disediakan. 7 merupakan jumlah hari dalam 1 minggu. Istilahnya, setiap orang memiliki jatah makan yang sama dalam waktu 1 minggu. Permainan ini juga mengajarkan mengenai setiap hari yang kita lalui, tentu berpengaruh terhadap hari-hari selanjutnya. Begitu pula dengan orang lain. Di samping itu, permainan ini juga mengajarkan kita mengenai hal take and give, yang disimbolkan dengan mengambil dan menaruh biji pada tiap lubang tersebut. Yang kelima, home pimpa. Sebelum memulai beberapa permainan, biasanya kita melakukan yang namanya home pimpa atau gambreng untuk menentukan kelompok atau siapa yang jalan duluan. Undian ini memiliki lagu yang berbunyi home pimpa alai home gambreng. Namun ternyata, siapa yang tahu kalau kata home dapat diartikan sebagai Tuhan. Sedangkan home pimpa alai home dapat diartikan sebagai dari Tuhan akan kembali pada Tuhan. Permainan ini seperti mengajarkan tentang kehidupan manusia yang akan kembali ke Tuhannya sesaat setelah mereka menemui ajalnya masing-masing. Yang keenam, petak umpet. Permainan yang mengharuskan kita bersembunyi dari penglihatan teman yang sedang jaga, hingga pada saatnya kita ditemukan dan yang jaga berteriak, "Hong!" sambil disebut namanya. Maka yang ketahuan dari tempat persembunyiannya tidak dapat pergi kemana-mana, harus berdekatan terus dengan orang yang menemukannya sembari melihat permainan yang masih berlangsung hingga semuanya kumpul. Siapa yang sangka kalau permainan ini hanyalah simbol mengenai kehidupan dunia dan setelah kematian. Orang-orang yang sedang bermain bisa direpresentasikan dengan orang yang hidup di dunia. Saat mereka ditemukan, itu tandanya mereka sudah dipanggil Tuhan untuk berpulang. Hingga sebelum semuanya dipanggil Tuhan, mereka harus menyaksikan kehidupan yang ada di dunia. Dan yang terakhir, lompat tali. Permainan lompat tali mungkin banyak digunakan oleh perempuan, namun tak jarang anak laki-laki juga suka bergabung. Permainan lompat tali yang terbuat dari karet ini memang memiliki tinggi dan rintangan yang semakin tinggi. Makna dari permainan ini adalah banyaknya rintangan yang menghadang dalam kehidupan. Semakin dewasa, semakin besar juga rintangannya. Hingga pada saatnya merdeka, kita dapat terbebas dari segala macam rintangan. Yang dimaksud dengan merdeka adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ternyata sedikit atau banyak output dari ragam permainan tradisional itu memang berpengaruh pada kita.
Penciptaan sebuah permainan ternyata harus dipikirkan dengan matang. Harus mengandung makna dan nilai yang dalam supaya bisa diimplementasikan di kemudian hari. Bagilah kelas kalian menjadi 4 atau 5 kelompok. Kemudian di masing-masing kelompok diskusikan. 1. Permainan tradisional apa yang ada di masing-masing tempat tinggal kalian. 2. Pilihlah satu jenis permainan yang menurut kalian menarik dan kalian memahami permainannya serta bisa dilaksanakan di sekolah. 3. Tuliskan nama permainannya, aturan, dan cara memainkannya. Terima kasih dan selamat berdiskusi.